يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغون. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فوزيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, siang ini kita masih diberikan Allah kesehatan, wabil khusus sehat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan perintahnya, yaitu sholat Jumat di tempat yang penuh maghfirah ini. Mudah-mudahan
ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang masalah Jumat rahimakumullah. Setiap khatib naik mimbar selalu berwasiat, khususnya kepada diri pribadi, umumnya para jamaah semuanya, mari kita tingkatkan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Walaupun perintah ini bukan hobi kita, bukan kesukaan kita, kalau ini perintah dari Allah, mau tidak mau harus kita jalankan. Sebaliknya, walaupun larangan ini adalah kesukaan kita, hobi kita, kalau ini larangan dari Allah, mau tidak mau harus kita tinggalkan. Hadirin yang Jumat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini saya akan menyampaikan sedikit wasiat dari Imam Al-Bisri. Yang pertama, la tartab kasrul ibadah. Jangan bangga, jangan senang, jangan tertipu dengan banyaknya amal ibadah. Hadirin, walaupun ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, tidak akan bisa selamat kalau dalam dirinya ada perasaan yang sombong. Yang kedua, la tartab kasrul ilmu. Jangan bangga, jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Hadirin, walaupun ahli tafsir, ahli Quran, nggak akan bisa menjamin keselamatannya kalau dalam dirinya ada perasaan yang sombong. Yang ketiga, la tarda' bi kasradil akbar. Jangan bangga, jangan senang dengan banyaknya jamaah. Hadirin, walaupun ribuan jamaah penggemar, nggak akan bisa menjamin keselamatan kalau dalam dirinya ada perasaan yang sombong. Hadirin yang masalah Jumat rahimakumullah. Ada 4 hal manusia menjadi potensi menjadi sombong. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Dulu orang nggak punya, dulu orang miskin, sekarang kaya raya, ini potensi sombong ada. Yang kedua, ziyadatul manzilah, bertambahnya kedudukan. Dulu belum menjadi aparat negara, sekarang sudah menjadi aparat negara, ini potensi sombong ada. Yang ketiga, ziyadatul ilmu, bertambahnya ilmu. Hadirin, bertambahnya ilmu, ahli tafsir, ahli Al-Quran, ini potensi menjadi sombong ada. Dan yang keempat, ziyadatul ibadah, bertambahnya ibadah. Dulu jarang sekali ibadah, sekarang rajin sekali ibadah, sergap ibadah, sergap ke masjid, ini potensi sombong ada. Hadirin yang masalah Jumat rahimakumullah. Menjadi orang alim harus, tetapi kalau merasa alim, ini yang bahaya. Menjadi orang pintar harus, tapi kalau merasa menjadi orang pintar, ini yang bahaya. Menjadi orang baik harus, tapi kalau merasa lebih baik, ini yang merusak amal ibadah kita. Hadirin yang masalah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis, ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Hadirin yang masalah Jumat rahimakumullah. Iblis adalah dulu imam malaikat. Iblis tempatnya adalah di surga. Iblis juga ahli hadis. Iblis juga ahli Al-Quran. Iblis juga ahli riwayat. Pertanyaannya, kenapa iblis tidak pernah menjadi kekasih Allah? Karena di dalam jiwa iblis itu merasa lebih baik dari yang lain, dan karena iblis adalah mempunyai sifat yang sombong. Oleh sebab itu Allah murka. Hadirin yang masalah Jumat rahimakumullah. Ini ada cerita, dan cerita ini buat renungan kita. Di suatu pondok pesantren, ini semua santri wisuda, ada yang pulang, ada yang melanjutkan ke perguruan lain, dan
Ada yang mendapatkan nilai A, ada yang nilai B. Dan ada satu santri ini habis maghrib sowan ke kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Loh, kenapa nak? Kok kamu belum pulang? Kamu kan sudah mendapatkan nilai, kamu kan sudah mendapatkan ijazah. Iya Kiai, saya sudah mendapatkan nilai, saya sudah mendapatkan ijazah. Tapi itu adalah kertas Kiai. Tapi saya belum mempunyai ijazah ilmu Kiai. Oh gitu nak. Kalau begitu nak, tinggallah kamu 3 hari di asrama. Dan selama 3 hari carilah orang yang paling hina daripada dirimu. Singkat cerita, santri ini pulang ke asrama. Hari yang pertama, santri ini habis sholat subuh pergi ke kampung lain mencari orang yang paling hina daripada dirinya. Mulai pagi sampai zuhur belum ketemu, sampai asar, dan menjelang maghrib mau balik ke asrama, santri ini bertemu dengan seorang pemuda yang lagi asik-asikan minuman keras. Pikir santri ini, oh inilah orang yang paling hina daripada saya. Sudah tahu adzan maghrib, orang semuanya pada menjalankan sholat maghrib, ini enak-enakan minum keras. Inilah orang yang paling hina daripada saya. Pulanglah santri ini ke asrama. Habis sholat isya, santri ini berangkat. Masa pemuda tadi lebih hina daripada saya. Mungkin pemuda tadi belum tahu Islam, mungkin pemuda tadi belum dijamah dengan Islam. Kalau dia sudah tahu Islam, sudah tahu dakwah Islam, mungkin dia taubat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan saya belum tentu. Ini hari yang pertama. Hari yang kedua, habis sholat subuh, santri ini pergi ke kampung lain mencari orang yang paling hina daripada dirinya. Mulai pagi sampai zuhur belum ketemu, dan mau maghrib mau balik ke asrama, santri ini bertemu dengan seorang perempuan yang pakaiannya seksi menunggu lelaki hidung gelap. Pikir santri ini, oh inilah orang yang paling hina daripada saya. Sudah tahu adzan maghrib, sudah tahu orang mau sholat maghrib semuanya, ini malah enak-enakan menunggu lelaki hidung gelap. Berarti inilah orang yang paling hina daripada saya. Akhirnya santri ini pulang ke asrama. Habis sholat isya, santri ini berangkatin lagi. Masa perempuan tadi lebih hina daripada saya. Mungkin perempuan tadi nggak tahu Islam, belum pernah dijamah dengan Islam. Kalau dia sudah tahu dakwah Islam, mungkin dia tobat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan saya belum tentu. Berarti perempuan tadi belum tentu lebih hina daripada saya. Ini hari yang kedua. Hari yang ketiga, habis sholat subuh, santri ini pergi ke kampung lain lagi mencari makhluk Allah yang paling hina. Sampai zuhur belum ketemu, dan mau maghrib mau pulang ke asrama, santri ini bertemu dengan seekor binatang. Binatang ini dalam keadaan mati, banyak sekali lalatnya. Pikir santri, oh inilah makhluk yang paling hina daripada saya. Sudah mati di lubung belakang itu, berarti ini makhluk yang paling hina. Pulanglah santri ke asrama. Dan habis sholat isya mau tidur, perang batin lagi. Masa binatang itu tadi lebih hina? Itu kan binatang. Binatang kalau mati tidak ada bertanggung jawabkan. Sedangkan saya kalau mati banyak sekali bertanggung jawabkan. Berarti dia binatang tadi belum tentu lebih hina daripada saya. Hadirin yang masalah Jumat rahimahullah. Hari keempat, mau tidak mau santri ini mempertanggungjawabkan kepada kiainya. Dan hari keempat menjelang maghrib, santri ini sholat ke kiainya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana nak? Santri ini menangis. Loh, kamu kok menangis? Iya Kiai. Di hari yang pertama Kiai, saya menemukan seorang pemuda yang asik-asikan minuman keras. Pikir saya itulah orang yang paling hina daripada saya Kiai, tapi tidak Kiai. Hari yang kedua, saya menemukan seorang perempuan yang pakaian seksi menunggu lelaki hidup gelap. Pikiran saya itulah Kiai orang yang paling hina, tapi tidak Kiai. Dan yang terakhir Kiai, saya bertemu dengan binatang mati dalam keadaan di rumah lain. Pikir saya itu adalah makhluk yang paling hina, tapi tidak Kiai. Terus di antara bertiga itu Kiai, saya lah yang paling hina. Loh, kenapa nak? Kamu kan tahfidz Quran, kamu kan ahli Al-Quran, kamu kan ahli sedekah, kamu kan ahli sholat malam. Kenapa kamu kok lebih hina daripada mereka? Iya Kiai, walaupun saya ahli sedekah, saya ahli zikir, saya ahli membaca Al-Quran, tapi saya merasa lebih baik daripada yang lainnya. Oleh sebab itu Kiai, saya orang paling hina. Iya nak, kamu lulus sekarang. Itulah hakikat kehidupan. Walaupun kamu dari pesantren ahli ibadah banyak ilmunya, jangan sombong di masyarakat. Hadirin yang masalah Jumat rahimahullah. Demikian khutbah singkat yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وزجرهم على معاند. رب اهد لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والأكفاء عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.